Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan dimanapun Anda berada, ketemu lagi saya Nur Patria Setiawan dari channel Patrick Sukses. Nah rekan-rekan sekalian, kali ini saya ingin memberikan informasi bagaimana cara menyelesaikan soal uji LSK yang berjudul NAFA Collection soal Excel. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas soal ini sampai tuntas. Nah, rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, adapun judul naskah uji kompetensi yang akan saya bahas yaitu NAFA Collection, yang tentunya kalian tidak asing lagi, ini sudah banyak beredar di internet. Tetapi saya akan memberikan yang lebih lengkap dari pembahasan soal sampai terakhir. Oke, kita akan selesaikan. Nah, sedikit saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama, soal NAFA Collection ini terdiri dari 4, yaitu pertama kerangka laporan yang seperti ini. Yang kedua, ada tabel bantunya. Terus yang ketiga, penyelesaian soal laporan yang berbentuk seperti ini yang harus dikerjakan dengan menggunakan rumus. No rumus, harus rumus ya, pakai rumus. Terus selanjutnya sort and filter, pengurutan data. Dan yang terakhir adalah pembuatan grafik bentuk PA ya, 3 dimensi bentuk lingkaran. Kemudian grafik bentuk batang 3 dimensi. Dan soal ini dikerjakan maksimal 2 jam. Baik dalam penyimpanan bentuk PDF, header, footer, dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas soal ini di Excel. Nah, rekan-rekan sekalian, saya sudah menyiapkan kerangka laporan, tabel bantu, dan grafik dengan tujuan supaya memudahkan kita untuk mengerjakannya. Yang penting nanti pemasukan rumus. Oke, kita akan memulai. Bagaimana cara mengisi kolom jenis pakaian, banyak, ukuran, harga satuan, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat di petunjuk soal pengerjaan. Nah, pada bagian 1 laporan, di situ tertera untuk menentukan jenis pakaian diambil dari 2 karakter pertama. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita akan coba. Ya. Yang pertama, menentukan jenis pakaian. Caranya masukkan rumus dengan sama dengan dulu, kemudian pakai fungsi string left ya. Seperti ini. Left, kemudian sorot kode pakaian. Kita perlu mengambil JK, jadi mengambil 2 karakter kiri, 2 angka, 2 huruf. Nah, kita dapat JK. Kemudian berdasarkan tabel bantu ya, kita lihat di soal, berdasarkan tabel bantu, kolom jenis pakaian diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel jenis pakaian. Ini kuncinya. Maka kita pertama yang harus dilakukan adalah kita memberi nama kode tabel bantu ini dengan cara diblok, kemudian masuk ke data, formula, pilih define name ya. Tulis misalnya tabel TJP misalnya. TJP. Tabel jenis pakaian. Oke. Terus yang kedua, misalnya saya blok dengan nama UKP, ukuran pakaian. Sip. Sudah ada ini ya. Baru masuk jadi ukuran pakaian. Ya, seperti ini aja lah. Sip. Nah, kita akan mulai ya.
Nah, setelah kita mendapatkan fungsi left-nya, kita gabungkan dengan rumus VLOOKUP ya, vertical lookup. Nah, kemudian isi tabel bantunya di blok seperti ini sehingga muncul JP. Kemudian lihat kolom keberapa jenis pakaian ini. Jadi jenis pakaian kolom 2.0 tutup kurung. Nah, kita dapat jenis pakaian jaket. Selanjutnya banyak pakaian. Untuk banyak pakaian, dua karakter terakhir untuk menentukan banyak pakaian yang terjual. Nah, kita akan coba ya. Sama dengan kemudian pakai right ya, mengambil karakter kanan dua angka yang 20 ini. Nah, kemudian kita belum selesai, ini kita harus tambahkan value ya, value. Kenapa tambah value? Karena ini masih dalam bentuk huruf. Kalau sudah ditambah value maka menjadi notasi angka. Nah, kita ketemu. Nah, untuk buah, karena mungkin saya pernah bikin buahnya muncul, supaya memunculkan buah ini dengan cara nanti masuk ke format ya, format, kemudian format cell, pilih di generalnya, di custom, tulis di sini buah ya. Nah, kalian tulis buah di sini. Nah, tanda kutip 2 jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, ukuran. Nah, kita lihat ukuran. Untuk menentukan ukuran diambil dari dua karakter keempat. Nah, kemudian di sini ukuran, kolom ukuran pakaian diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika dua karakter keempat SM maka small. Nah, ini maksudnya di sini. Oke, kita akan coba. Nah, pertama kita menggunakan rumus MIT ya, pembacaan tabel, mengambil karakter tengah. Ini SM, ini kita perlu SM ya, disebutkan karakter keempat, jadi kita tulis 4 saja. Kemudian 2 ya, 2 ini jumlah hurufnya. Oke, dapat SM. Kemudian kita gabungkan dengan fungsi logika yaitu if ya. Nah, if sama dengan SM titik koma ini saya baca maka ya, maka small. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian copy saja rumus ini ya. Nah, tekan copy paste. Nah, untuk yang SM-nya diganti dengan ME. Nah, kemudian small-nya diganti dengan medium. Enter. Masih ada ini ya. Sebentar. Kemudian ada pilihan yang kedua, ketiga, yang terakhir adalah large. Jangan lupa langsung dimasukkan ya, large Q. Oke. Nah, kita dapat ini. Nanti tinggal tarik saja ya. Nah, seperti ini. Kalau yang penting rumusnya sudah masuk. Oke. Nah, untuk harga satuan kita cek di sini. Harga satuan, kolom harga satuan diisi dengan menggunakan fungsi pembagian tabel yang berasal dari tabel harga satuan. Nah, kita akan lihat, cek di tabel bantunya. Ini harga satuannya ini. Cana jen 25.000, 35.000, 45.000. Nah, untuk di harga satuan caranya sama dengan ya,
lihat di sini di grafiknya nih, dia munculnya celana jeans small ya, maka kita akan mengisinya seperti ini, sama dengan VLOOKUP, kemudian jenis pakaian. Nah, saya hilangkan titik koma ya, VLOOKUP 8, kemudian nama tabel bantunya ya, tabel bantunya apa yang sudah kita beri nama tadi, kita lihat di yang pernah digunakan, ukuran pakaian ya. Oke, titik koma, kemudian kalian gabungkan penggunaan fungsi if ya, jangan lupa if. Jadi if masuk ke if-nya berapa tadi, kita lihat di sini nih, di ukuran if-nya F8. Nah, dihapus karena kenapa, kita lihat tabel bantu dia muncul gini, F8 sama dengan small maka 2. Nah, kita copy ya yang ini dari if ini, copy, Ctrl C, paste. Nah, kita ganti dengan smallnya, kita ganti dengan medium kolom 3 ya, pada tabel yang terakhir kolom 4, tutup kurung ya, enter. Nah, kita dapat harga satuan. Nanti kita cek keseluruhan semuanya ya, kita cek berapa hasilnya. Oke, kita lihat di benar tak harga satunya 20.000. Oke, nanti kita cek ya. Untuk yang pertama sudah benar. Selanjutnya kita diskon dapatnya dari mana, kita lihat. Nah, kolom diskon diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika banyak pakaian yang terjual 10 kurang dari 10 itu dikasih 2%, 10 sampai 15 3%, 16 sampai 20 4%, dan 20 diberikan diskon sebesar 5% dari total harga. Oke, kita akan coba ya. Diskonnya berarti masukkan rumus sama dengan if ya, fungsi logika. Kemudian yang disorot banyaknya. Nah, jika E8 kurang dari 10 maka makannya titik koma dikasih 2%. Nah, kemudian ini di blok saja ya, di copy Ctrl C, paste. Nah, jika kurang dari atau sama dengan 15 tadi ya, 15 dapatnya 3%. Nah, paste lagi, kurang dari atau sama dengan 20 di sini 4%, terakhirnya 5% ya. Nah, kemudian dikalikan dengan total harga itu dapat dari banyak dikalikan dengan harga satuan. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya berapa. Nah, hasilnya 16.000. Kita lihat, cek di soal. Nah, diskonnya 16.000. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita tarik ya, nanti kita cek apakah masih ada yang salah.
Nah, kita lihat ada 700 ini. Benar ada 700 ini. Nah, ada nih 700 ya. Oke. Selanjutnya hadiah. Hadiah didapat dari mana hadiah nih? Small, hadiahnya ballpoint. Medium, gantungan kunci. Large-nya kalender. Menggunakan fungsi logika, maka berarti menggunakan fungsi if ya. Berarti kita isi sama dengan if. Nah, yang menjadikan patokan adalah ukuran. Di sini F8 sama dengan small, maka dapatnya tadi ballpoint. Nah, titik koma, kemudian ini di blok saja. Nanti rumusnya di paste ya. Ctrl C paste. Nah, ini diganti dengan smallnya ganti dengan medium. Kemudian di sini dapatnya apa ya? Gantungan kunci kalau. Gantungan kunci. Dan yang terakhir tinggal isi kalender. Tinggal jangan lupa tutup kurung sampai hitam. Yes, ballpoint. Oke, sudah dapat. Kemudian fasilitas. Nah, untuk fasilitas kita lihat ya. Pada kolom fasilitas ini diisi jika pakaiannya adalah celana jeans, maka fasilitasnya boleh retur katanya. Selain itu tidak retur. Berarti cuma dua pilihan ya. Pakai fungsi if juga sama dengan if, kemudian jenis pakaian yang kita ini ya, D8 sama dengan jika D8 sama dengan celana jeans, maka boleh retur. Maka jawaban berikutnya tidak retur. Tidak retur ya. Nah, kita tarik saja sini. Nah, kita lihat ballpoint, gantungan kunci kalender. Ada di ini ya. Ballpoint, gantungan kalender, tidak retur di tahap tidak. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total harga sesuai dengan petunjuk soal ya. Kolom total harga didapat dari banyak pakaian yang terjual dikalikan harga satuan. Banyak pakaian yang terjual dikalikan harga satuan dikurangi diskon. Oke. Nah, caranya gini. Sama dengan buka kurung ya, banyak dikalikan dengan harga satuan, kemudian dikurangi diskon. Nah, ini enter, maka dapatnya 384. Kita cek bener gak 384 nih ya, 384.302.640. Oke, kita cek lagi. Nah, kita tarik di sini. Oke, 302. Nah, kita isi ya total harganya berapa. Rumus total harga penjumlahan ya, sum. Terus di blok ini enter 5.094.930. 5.094.930. Oke. Terus total harga tertinggi kita gunakan maksimal. Di blok ya 1.891.500. 1.891.500. Oke. Terus harga terendah sama dengan minimal.
Kita scroll, kita blok ya seperti ini, kemudian enter. Nah hasilnya 34300. Oke. Dan terakhir adalah rata-rata total average, menghitung rata-rata total ya. Nah rata-ratanya 424.578. 424.578. Oke. Nah, kita udah bisa, tinggal mencari rekapitulasi ukurannya. Nah, untuk rekapitulasi ukuran kita menggunakan fungsi rekapitulasi. Ada di sini. Nah, nih, rekapitulasi banyak pakaian yang terjual dan diskon berdasarkan ukuran pakaian serta statistik total harga. Oke. Nah, untuk mengisi rekapitulasi kita menggunakan rumus sum if ya. Sum if pertama lihat di small, ringnya small. Terus sampai large sini ya, F7 sampai F8 sampai F19 ya. Kemudian kriterianya small yang mau dihitung, kemudian banyaknya yang disorot. Nah, kita dapat 59 buah. Tarik di sini ya, kita lihat hasilnya 59 36 38 59 36 38. Oke, untuk diskon sama juga rumusnya, ringnya tetap ukuran ya. Kemudian kriterianya small mau dihitung. Selanjutnya diskon. Nah, kolom diskonnya H8 sampai H19. Oke. Nah, 96.500, benar ya? 96.500. Oke, 96.500, 39.560. Kita tarik turun ke bawah. Nah, sudah selesai untuk laporannya. Nah, di sini jangan lupa print, dicek ya seperti ini. Kalau sudah sesuai, oke. Nah, untuk header footernya saya tidak akan membahas ya. Nah, jangan lupa di sini kode ininya laporan, mungkin laporan dan soalnya 11A ya. Nah, oke. Kemudian kita membuat short filter. Caranya kita copy sheetnya dengan klik kanan, tekan move, create, kemudian move to end. Oke, di terakhir, kemudian ditaruh di sini. Nah, ini kita ganti namanya short filter 11A. Nah, kita lihat petunjuk soal. Nah, pada short filter kita lihat petunjuk soalnya. Di sini shortnya, grafik tabel shortnya ya, hasil pengolahan shortnya, kemudian filternya. Nah, di petunjuk pengerjaan kita cek. Nah, di dalam petunjuk pengerjaan soal pertama, kopilah sheet laporan 11A. Ini sudah kita copy, kemudian urutkan data berdasarkan jenis pakaian secara ascending dan total harga secara descending. Oke, kita akan coba. Pertama yang kita lakukan adalah kita blok ya seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu data, kemudian sort. Nah, selanjutnya di sini kita cari jenis pakaian ya secara ascending, berarti dari A ke Z, ascending A ke Z, descending Z ke A, atau dari kecil ke besar ascending ya. Kemudian add level,
Terus di sini mintanya tadi apa ya? Total harga secara descending. Nah, total harga secara descending berarti dari besar ke kecil, largest to smallest. Oke, nah kita lihat 672, di sini 217560. Kita cek hasil set filternya 672 217560. Oke. Nah, selanjutnya untuk filternya, sheetnya di copy, Ctrl C ya, di copy, taruh di sini. Nah, paste, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V ya, paste. Nah, kemudian escape filter. Carilah record carilah record menggunakan filter hanya jenis pakaian, jaket, dan banyak pakaian yang terjual di atas 5 buah. Jenis pakaian, jaket, dan banyak pakaian yang terjual di atas 5 buah. Oke. Nah, kita cari jenis pakaiannya di sini, di kolom jenis pakaian, pilih jaket saja. Nah, dan banyaknya di atas 5 buah, berarti kita pilih 10 dan 20 buah, yang 35 tidak usah dicentang. Nah, hasilnya 384 194. Oke, kita cek hasilnya 384 194. Nah, sip. Oke. Nah, untuk shot filter kita sudah kerjakan. Kita lihat hasil cetaknya. Nah, yang sudah apa namanya, udah bagus ya. Nah, tinggal kita pengerjaan grafik. Untuk grafik kita lihat permintaan grafik. Nah, grafik dilihat, grafik penjualan pakaian ukuran large ya, grafik pakaian ukuran large. Di sini sudah ada small, medium, large. Maka caranya, pengerjaannya kita, nah ini yang kita hitung di blok large-nya, kemudian masuk insert grafik ya. Nah, grafiknya seperti, oke, grafiknya sudah, kita lihat persentasenya. Nah, persentasenya udah masuk belum? 27 33 18 22, 27 33 18 22. Oke, udah masuk. Karena kita tinggal elemen chartnya, data label, kita taruh data labelnya misalnya di luar ya. Kalau di 2016 nya seperti gini. Nah, kemudian kita cari bentuk seperti ini, bentuk ini boleh. Nah, large. Oke. Nah, untuk ini kita isi, kita copy aja ini, rekapitulasi ya. Nah, kita copy saja. Daftar harga pakaian, kita cek dalam pakaiannya, ukuran sebentar, grafik penjualan pakaian ya, grafik penjualan pakaian ukuran large. Nah, seperti ini. Nah, ini belum selesai ya, kita tinggal mengganti 1 2 3 ini dengan cara masih menu chart design, kemudian pilih select data ya, kemudian pilih edit
di sini edit, kemudian blok jenis pakaiannya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini celana jeans, jaket, kaos dan sebagainya. Oke, sudah seperti ini. Udah oke. Tinggal di sini tidak muncul ya sweaternya, cuma persentase, maka kita rubah ini. Ya, rubahnya bisa di data label kayaknya ya, di data label sini. Data label, per data label di sini. Nah, yang kita perlunya cuma persentase, jadi kategori name-nya dicentang, dihilangkan ya. Nah, maka kita dapat. Nah, dia seperti ini. Nah, seperti ini dia mintanya nih kayaknya nih. Apa ada ininya ya? Sama aja ya. Nah, ini kita boleh dibuka aja sesuai dengan, nah, buka-buka dikit ya, tarik aja sedikit. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Yang penting jangan sampai persentasenya jangan salah. Oke, ini ditaruh di sini. Oke, kita anggap ini sudah selesai. Nah, yang kedua adalah pembuatan grafik secara batang 3 dimensi ya, seperti ini. Oke, kita coba 3 dimensi. Dia minta laporan penjualan berdasarkan ukuran. Nah, caranya kita blok seperti ini berdasarkan ukuran. Kemudian masuk ke insert, pilih jenis grafiknya di sini. Nah, kita lihat yang persentase ya, jangan yang ini, yang persentase. Nah, kemudian sudah ini kita cek di sini ya. Kemudian kita pilih tag optionnya, axis, ini tag axisnya ya. Di axis nih ada option, tolong option. Nah, kita dapat nih option. Nah, yang harus dilakukan setelah ini kita pilih number, ada number, ada persen, kategorinya, kategori persen atau teks. Ini pilih teks ya. Nah, maka dia berubah karena di sini kita akan lihat 1, 0,8, 0,6, 0,20. Nah, di sini kita 0,20, dia udah berubah ya. Tinggal perubahan ini kita pengisian apa namanya, laporan penjualan pakaian berdasarkan ukuran. Nah, kita copy aja, bisa laporan pakaian. Nah, Ctrl C, paste ya. Dikasih sini laporan penjualan pakaian berdasarkan ukurannya tadi. Nah, kita lihat di apa namanya, dia time New Roman atau time New Roman, laporan penjualan pakaian berdasarkan ukuran ya. Laporan penjualan
laporan penjualan pakaian berdasarkan ukuran. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Kita tulis dulu. Isi di sini jumlah masuk ke cat ya. Kemudian masuk ke, coba di quick layout, itu ada seperti ini ya, kita akan dapat. Nah, di sini tulis di jenis pakaian, pakaian, kemudian di sininya TXT titelnya jumlah, jumlah. Nah, jumlah di sininya udah oke. Mungkin kita tinggal apa namanya, dikasih ya seperti ini ya. Terus kita bikin judulnya, karena judulnya belum ada, kita insert chat title ya, above chat. Nah, kita tulis laporan penjualan pakaian berdasarkan ukuran. Laporan penjualan pakaian berdasarkan ukuran. Oke, kita lihat nih, laporan penjualan berdasarkan ukuran. Sip. Nah, di sini. Nah, tinggal kita cek jenisnya. Untuk woolnya ada enggak woolnya nih? Wool beda ya, berarti tetap seperti ini. Tinggal format ininya, mungkin ketinggiannya ya. Nah, oke, untuk ini kita cukup ya, sampai di sini. Kita lihat yang penting pengerjaannya sudah oke. Nah, oh ya, ini masih berubah angkanya nih. Nah, ini yang dia maunya. Nah, kalau sudah oke sini, kita tinggal taruh di bawah ya. Di landscape kayaknya bentuk, mungkin ini di bawah ya. Sorry, biasanya ini karena saya tidak lihat format aslinya seperti apa, mungkin biasanya grafik batang dulu, terus lanjutkan di sini taruh grafik bentuk apelnya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nanti kita untuk penyelesaian sudah selesai. Ya, semoga ini dapat memberikan informasi kepada rekan-rekan semua bagaimana cara mengerjakan soal ini dengan mudah, dengan gampang ya. Yang pertama kita kerjakan rumus satu soal saja. Terus kemudian kita tarik shotnya, kita tarik ke bawah sehingga kita bisa menghemat waktu.
Nah, demikianlah tutorial pembahasan Nafa Collection. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.